Hai Sobat Antara, kita setelah sekian lama tidak bertemu, sekarang hari ini kita ketemu lagi nih di podcast Antara. Masih dengan tema yang sama seperti bulan-bulan sebelumnya dan podcast sebelumnya, kita hari ini akan mengundang tamu spesial juga dari pelaku UMKM. Tapi ini beda nih dengan yang kemarin-kemarin karena pelaku UMKM kita ini tidak hanya pengelolaan yang dilakukan untuk pengelolaan sendiri nih, tapi lebih ke arah pemanfaatan hasil tanaman karena ibu ini juga salah seorang KWT nih atau pelaku urban farming di Bandar Lampung. Mari kita kenalan langsung dengan Ibu Ana atau siapa Bu? Bisa disebut nggak sih Bu? Apa diperkenalkan diri gitu Bu ke kita, ke sahabat-sahabat Antara? Iya, nama saya Aryana, ketua dari KWT Sukawangi Sejahtera. Nah, Ibu ini KWT, kepala KWT ya Bu, kemarin kita cerita-cerita ya Bu. Itu di daerah mana sih Bu Sukawangi Sejahtera ini? Di Kaliawi Persada. Di Kaliawi Kota Bandar Lampung ya Bu? Iya betul. Tuh, berarti kawan-kawan di Kota Bandar Lampung itu masih ada space untuk menanam ya Bu ya, urban farming ya Bu. Dan kita lihat di depan sini ada keripik-keripik nih yang Ibu bikin nih. Bisa diceritain gak sih Bu ini apa Bu? Iya. Kalau yang ini adalah keripik bayam, sama yang satu ini keripik kenikir, yang satunya keripik daun bayam Brazil. Bayam, daun Brazil dan kenikir nih cukup unik ya Bu. Ini bisa diceritain gak sih Bu awal mulanya kenapa membuat keripik dari sayuran berbahan baku sayuran dan juga keluar nih keripik bayam Brazil dan juga kenikir agak kurang familiar ya Bu ya karena biasanya dilalap. Nah itu bisa diceritain gak sih Bu? Karena sebelumnya kan dari KWT itu kan namanya hanya sayuran. Jadi selain dari sayuran itu dibikin sayuran makan mentah gitu kan bisa diolah tuh selain dari itu. Jadi kita orang kepikiran gimana sih kalau kita bikin keripik dari bayam gitu loh. Jadi selain dari bayam itu nyoba, ternyata banyak yang suka gitu. Karena banyak yang suka, nah carilah varian yang baru. Ada daun kenikir banyaklah itu. Jadi kita orang bikin juga daun kenikir, daun bayam, daun pare, keripik pare, sama daun singkong, sama daun pepaya. Awalnya itu bikin itu. Awal tahun berapa tuh Bu? Tahun 2020 itu udah buat. Tahun 2020 saat pandemi datang ya Bu? Iya betul. Berarti itu bahan bakunya ada di sekitaran rumah Ibu atau iya, kalau yang kayak bayam sama kenikir sama Brazil itu memang ada di sekitaran karena nanam sendiri. Tuh, keren banget kawan-kawan. Ini Ibu nanam sendiri, diolah sendiri dan dijual sendiri ya Bu ya? Betul. Ini pengelolaannya susah nggak sih Bu sebenarnya? Kalau pengelolaan sih nggak susah juga sih, yang penting kita terlihatin gitu. Apa aja step-stepnya Bu untuk mengolah yang sayur-sayuran gitu ya, untuk jadi suatu keripik yang jadi cemilan ya Bu ya jatuhnya betul, ya. jadi cemilan. Apa tuh Bu step-stepnya, langkah-langkahnya? Iya, langkah pertamanya kan kita harus mengolah memetik bahan sayurannya dulu, mencuci dengan bersih, terus kita membuat adonannya. Jadi untuk membuat hasil yang dikeripik gitu. Nih Bu, aku pengen nanya nih Bu, Ibu ide awal dari mana sih Bu? Kenapa memilih sayur-sayuran dan dedaunan ini jadi keripik daripada yang lainnya, kan banyak ya Bu keripik yang lainnya gitu. Karena yang ada di pikiran aku itu yang banyak bahan baku bergelimpangan itu ya itulah di sayuran itu kan, tidak akan kekurangan bahan baku pikir aku kan. Karena kalau yang lain mungkin ada musim-musiman. Kalau yang ini pikir aku enggak ada, kenapa enggak kita olah aja gitu loh. Ketimbang diolah cuma makan sayur gitu aja kan. Jadi aku cuma itu kepikirannya ya itulah untuk dibuat keripik, kenapa tidak gitu kan. Kalau orang-orang suka mungkin kan bisa menyontoh di ini, oh iya ya nggak sekedar jadi sayur, jadi makanan kayak gini juga kan lebih enak gitu dimakan gitu kan. Ya itu sih yang ada di pikiran aku, sayuran itu karena berlimpah buat aku. Berlimpah di sekitar rumah ya Bu ya. Di rumah itu jadi kalau kita makan sayur digituin aja mungkin orang akan bosan kelamaan makan benar. Itu. Anak-anak juga kan nggak terlalu suka, jadi aku memilihlah untuk bikin keripik. Oh jadi bermula dari anak-anak yang nggak suka makan sayur itu betul. Bu? Iya. Berarti anak Ibu sendiri sekarang nyoba ini suka banget dong Bu? Suka banget kalau yang ini, dia terutama yang bayam sama pare. Oh yang pare, itu
lahap banget makan. Iya, dari tadinya kan kalau bayam kan nggak mau, sayur ih apa sih makan sayur bayam nggak enak. Ternyata kalau udah dibikinin mau nggak mau dia pasti makan. Oh. Suka banget. Apalagi kalau pare, pare kan ada varian, ada yang pedes sama yang ori, sama juga kayak bayam. Aku bikin buah varian juga, ada yang pedes, ada juga yang ori. Ternyata semuanya ya suka sih. Untuk customernya sendiri gimana tuh Bu penerimaan? Kalau customer sendiri lebih ke banyak sih bayam sama pare. Bayam sama pare ya Bu ya. Kalau mereka suka juga sama rasa-rasa yang mungkin udah, kalau bayam udah biasa ya Bu. Iya betul. Kalau pare ini gimana tuh Bu? Kalau pare kan identik sama pahit ya kan. Jadi kalau orang apa sih keripik pare pahit? Enggak juga, kalau kita udah biasa makannya, kalau sudah sih ternyata tidak terasa pahitnya. Sudah pahitnya itu sudah hilang lah, terbungkus sama adonan. Jadi lebih ke makan keripik aja lah. Bu berarti kan awalnya itu dari KWT ya Bu, dari KWT mungkin bibit dan lain sebagainya mungkin bantuan ya Bu ya? Iya betul. Nah itu apa namanya, ada nggak sih Bu pelatihan pengelolaan awalnya itu bikin keripik gitu, dari mana? Kalau untuk pengelolaan bahan keripik kayaknya belum sih, kalau dari awal belum sih. Hanya otodidak aja sih aku. Otodidak. Tapi ada bantuan-bantuan dari pemerintah? Kalau bantuan ada. Memang kalau bantuan dari pemerintah, dari bibit, dari bahan, dari pupuk segala, memang semuanya dari pemerintah sih. Sampai alat-alatnya ada? Iya. Alat-alat seperti apa tuh Bu, bisa diceritain nggak? Kalau alat-alat untuk kepertanian. Oh, untuk pengelolaan Kalau ini? untuk pengelolaan ini dari spinner, terus itu timbangan digital, sama seller, sama meja itu dari bantuan. Oh, berarti dari bibit, pupuk sampai alat pengolahan ini itu dibantu sama pemerintah ya Bu. Terus kita mengelola sendiri ya. Kalau Ibu sendiri ngerjain sendiri apa bareng-bareng sama teman-teman KWT sih Bu? Kalau yang tidak berkesibukan itu memang dibantu mereka aku. Berapa yang biasa kawan-kawan? Yang 3 orang. Tiga karena dia orang. orang yang aktif, 3 orang, yang lain karena sudah punya pekerjaan sendiri dan yang lain sudah punya pindah rumah gitu kan. Jadi yang aktif 3 orang sih. Oh, apa yang tahu juga sih Bu, kenapa Ibu suka nanam-nanam di sekitar rumah? Kemarin sempat main ya, itu hijau sekali dan rindang ya. Itu Ibu memang suka menanam kah atau? Iya, emang dari awal juga aku memang suka banget nanam-nanam di rumah. Sebelum aku KWT juga tanaman cabai sayuran itu sudah ada di samping rumah aku. Jadi aku kalau ada cabai bekas dari dapur aku buang ke situ, jadi aku pindahin gitu. Oh, jadi bisa memenuhi kebutuhan dapur ya Bu, Iya. dari yang apa kita tanam ya? Iya betul itu. Dan sekarang malah bisa dijual. Alhamdulillah. Keren banget sih Bu ini. Bu, apa itu ada tantangan-tantangan nggak sih Bu? Ibu awal mula membuat usaha ini kan tahun 2020. Saat itu COVID melanda, ada tantangannya nggak sih Bu sampai sekarang? Kalau tantangan sih aku, kalau ya sebenarnya tantangan itu pasti ada ya. Semua itu pasti ada. Cuman karena aku itu gigih, yang giat, gimana sih supaya aku tetap bisa menjalankan ini nih. Jangan sampai kalau orang udah kenal, orang itu hilang gitu kan. Jadi tetap aku berjualan, berdagang meskipun hanya sekedarnya saja gitu.